Kenapa kasus Subang lambat terungkap? Menohok, sosok ini ungkap penyebabnya dalam kasus Subang. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Penyelidikan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sudah memasuki bulan kelima sejak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel ditemukan sudah menjadi mayat di dalam bagasi mobil Alphard, tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu. Terkesan lambatnya pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang itu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Walaupun lambat kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang kini sudah menjadi isu nasional tidak regional Jawa Barat lagi, harus dan wajib terungkap. Jika tidak terungkap, akan menjadi satu preseden buruk dalam rangka mengukur barometer profesionalisme Polri di hadapan publik. Masalah lambatnya pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, sebenarnya sudah disuarakan Anton Carlyan sejak Oktober tahun 2021 lalu. Kala itu ia mengingatkan agar kasus Subang wajib tuntas. Jangan sampai nanti dianggap Polri tidak mampu atau dianggap Polri menutupi kasus atau dianggap Polri tidak berani, kata Anton Carlyan. Dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti dan Amel pada akhir Desember tahun 2021 lalu, Kepolisian Daerah Polda, Jawa Barat sebenarnya telah merilis terduga pelakunya. Sketsa ternyata bukan merupakan salah satu alat bukti yang kuat. Sketsa, seperti halnya dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, bila dipandang dari sudut alat bukti yang sah hanya merupakan salah satu petunjuk saja. Bahkan gambar sketsa jika tidak didukung dengan penyelidikan berbasis ilmiah, yang akurat malah bisa saja mengaburkan proses penentuan tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang, yang sedang diolah. Selain itu, orang yang ada di sekitar TKP saat terjadinya peristiwa pembunuh ibu dan anak di Subang, juga belum tentu sebagai tersangka. Bisa sebagai saksi, bisa juga orang selewat yang tidak tahu apa-apa. Jika ingin menggali alat bukti yang kuat, dalam hal ini kasus Subang, jelas Anton Carlyan harus diteliti dari bukti fisik yang didapatkan dari benda-benda mati seperti sidik jari, darah telapak kaki, CCTV, bekas puntung rokok, sandal, sepatu, tusuk gigi, del. Dalam setiap tindak pidana, termasuk kasus Subang Anton Carlyan yang juga mantan Kadif Humas Mabes Polri menegaskan saksi-saksi manusia, walaupun sangat penting, namun tidak bisa diharapkan sebagai bukti utama.